Halo teman-teman, selamat datang di channel Putri Novel Audio. Jangan lupa subscribe ya. Terima kasih. Episode 45. Itu adalah hal yang paling ditakutkan Winarta. Dia tidak sanggup menahan aib sebesar itu. Apa yang dikatakannya pada Wijaya. Dan akhirnya dia memilih menjauh dari semuanya. Bahkan dengan besar cintanya pada Vianney. Membuatnya berani meninggalkan kehidupannya yang serba ada itu. Itulah kisah kelam antara Winarta dan Mita yang menyisakan dendam berkepanjangan dari mama angkat Sarah itu. Bahkan Sarah sendiri pun dijadikannya alat untuk melepaskan dendamnya yang hampir tak masuk akal itu. Yah, Mita memang gila. Terobsesi pada Winarta dalam berbagai cara. Karena itu ayah Sarah mengira dengan menghilangnya dirinya pasti lebih baik. Dan lagi dulu dia berpikir Sarah di tangan kakaknya yang serba cukup dalam segala hal, tak akan membuat Sarah menderita. Pada saat yang sama, waktu itu, dia tak punya apa-apa. Bahkan untuk menebus anaknya dan semua biaya rumah sakit Vianney dia harus meminta pada kakaknya. Bagaimana dia menghidupi bayi kecil itu? Dia tidak punya keberanian apa lagi yang kau inginkan? Mita, Winarta menggeram. Setelah fikir, baguslah kamu pulang. Karena kamu bisa melakukan satu hal lagi untukku. Mita menyeringai kepada Winarta yang tak berdaya. Berusaha bangun tapi bahunya benar sakit luar biasa. Aku mau kau buat Raka dan Sarah bercerai. Kamu sudah gila, benar sudah gila. Raka adalah calon suami Sally. Dia harus mengembalikan Raka pada Sally. Winarta menatap kepada Mita dengan tak percaya. Perempuan ini benar sudah gila. Anaknya pun sama gilanya. Dalam sisa umur yang mungkin dia punya, dia bersumpah melindungi Sarah dari semua dendam kesumat dan kegilaan Mita. Perempuan berwajah iblis itu membalikkan tubuhnya dengan senyum penuh kemenangan. Hendak keluar dari kamar itu sebelum Winarta dengan sekuat tenaga berusaha bangkit dari sana seolah ingin mencekik Mita. Tapi di saat yang sama saat dia membuka pintu, Raka berdiri di sana. Menatap pada mama angkat Sarah itu dengan tatapan yang menyorot tajam. Tante, aku sangat menyesal pernah mengenalmu dan Sally. Kalian berdua sama saja. Tidak ada bedanya. Sama gila. Aku sudah kehilangan rasa hormatku padamu. Ingatlah satu hal. Tidak ada yang bisa menceraikanku dari Sarah. Tidak akan ada. Suara Raka itu terdengar tegas dan dingin. Rahangnya mengeras. Menatap pada mama angkat Sarah yang tercengang padanya. Lalu dengan langkah acuh dia masuk. Dengan menenteng sebuah box berisi makan siang untuk Sarah dan ayahnya. Mama Sarah dengan gemetar melangkah pergi. Dia tidak tahu entah berapa lama Raka di sana. Seberapa banyak yang dia dengar. Tapi kebencian yang diperlihatkan Raka menunjukkan dia begitu jijik dengan mama angkat Sarah itu. Ayah, Raka meletakkan paper box yang dia bawa. Matanya sekarang terarah pada ayah Sata itu yang meringis dengan wajah merah padam. Aku mencintai Sarah dengan segenap hidupku. Aku bahkan tak bisa bernafas jika memikirkan dia disakiti lagi. Sarah sudah cukup menderita sedemikian lama. Bahkan jika aku jadi dia, mungkin aku tak bisa bertahan. Raka menatap lurus pada laki parubaya yang kini tak berkedip memandang padanya. Apapun kesalahan ayah di masa lalu, sebesar apapun itu, Sarah tidak layak bertanggung jawab untuk semuanya. Sarah terlalu baik. Dia benar terlalu baik. Jujur saja padanya, maka dia akan mengerti. Tolong jangan sakiti istriku. Dua bulir bening jatuh di ujung mata Raka. Air mata suami yang sangat mencintai istrinya. Ayah Sarah terpaku menatap menantunya itu. Rasa takutnya pada semua ancaman Mita terasa menguap entah kemana. Dia begitu pengecut. Meninggalkan Sarah kecil dengan sejuta alasan. Dia menyadari apapun penderitaan yang dialaminya tidak sebanding dengan apa yang telah dialami oleh Sarah. Dia bahkan menjadi malu saat bercermin pada laki muda yang kini berdiri di depannya itu.
Dia tak mempunyai pertalian darah sekental dirinya dan Sarah. Dia orang lain yang kebetulan berjodoh dengan anaknya. Tapi, apa yang dilihatnya? Laki ini begitu berani membela dan melindungi Sarah. Dia sanggup berbuat apa saja. Itulah yang dinamakan cinta. Lalu, sebesar apa cinta yang dia punya pada anaknya itu? Dia akhirnya merasa, dia sungguh bukan apa-apa. Ayah, aku tak ingin dipisahkan dari Sarah, ucap Raka, getir setengah memohon. Aku mencintainya, sangat mencintainya. Sarah terduduk dengan wajah tertunduk di kursi, di depan ruangan kamar rumah sakit yang ditempati ayahnya. Hatinya hancur remuk redam. Rasanya dia sulit untuk bernafas. Apa yang dikatakan oleh dokter yang merawat ayahnya tadi terasa seperti palu godam yang memecahkan sejumput keping harapan yang dikumpulkannya sejak pertemuannya dengan sang ayah. Bapak Winarta. Dari hasil pemeriksaan pada sampel darah dan tulangnya, beliau menderita penyakit multiple myeloma. Multiple myeloma, apa itu? Papa angkat Sarah dan Sarah hampir berbarengan bertanya. Mendengar istilah asing yang baru kali ini didengar oleh mereka. Dr. Pram memandang Sarah dan papanya bergantian. Sikapnya tenang seperti apa yang akan dibicarakannya ini bukanlah hal yang perlu dicemaskan. Meredakan sedikit kekalutan yang melanda hati Sarah. Multiple myeloma ini adalah semacam kanker plasma. Kanker, Sarah dan ayahnya saling senggang sejenak. Saya tahu ini sedikit mengejutkan keluarga. Tapi hal ini memang harus saya sampaikan. Dr. Pram menghela nafasnya sejenak. Dari hasil lab, kemudian pemeriksaan lengkap tes darah, urin, pemindaian dengan ronsen dan MRI serta aspirasi sumsum tulang pada tulang Bapak Winarta terdapat sel kanker. Ini adalah salah satu penyebab pengeroposan pada tulangnya, sehingga mengakibatkan patah pada tulang lengan atasnya serta engselnya menjadi rusak. Itu penyebab utama operasi yang baru. Baru ini dilakukan dengan mengganti engsel yang rusak dengan tulang engsel palsu. Dr. Pram menunjukkan hasil gambar dari tulang ayah Sarah. Sarah tak bisa berbicara. Dia hanya melongo menatap pada dokter yang menunjukkan sel yang dimaksud. Multiple myeloma adalah kanker yang menyerang sel plasma di sumsum tulang. Sel plasma sendiri adalah salah satu jenis sel darah putih yang berfungsi untuk membentuk antibodi. Pasien yang menderita kanker ini umumnya ditandai dengan nyeri pada tulang, kata Dr. Pram lagi. Ini semacam kanker darah atau kanker tulang? Papa Sarah bertanya dengan terbata-bata. Multiple myeloma merupakan salah satu jenis kanker darah. Kondisi ini terjadi saat sel plasma yang abnormal tumbuh dan berkembang secara berlebihan, serta mengganggu sel yang sehat di sekitarnya. Sel kanker ini juga memproduksi antibodi abnormal. Karena dia berkembang pada sumsum tulang. Hal ini menyebabkan kerusakan pada tulang, jawab Dr. Pram. Apakah ini sangat parah, Dok? Tanya Papa Sarah lagi. Kita harapkan sel kanker ini tidak meluas untuk menekan tingkat kerusakan yang disebabkannya. Dalam keadaan normal, sel plasma akan menghasilkan antibodi yang berfungsi melindungi tubuh disebut dengan protein M. Saat sel plasma menjadi myeloma, antibodi yang diproduksi tidak bekerja sebagaimana mestinya. Protein M akhirnya menumpuk dan merusak beberapa organ, seperti ginjal, tulang, dan sistem saraf. Antibodi yang abnormal ini, selain tidak bisa berfungsi untuk melindungi tubuh, penumpukan antibodi abnormal bisa merusak organ tertentu, seperti ginjal dan organ lainnya secara bertahap. Sel plasma yang abnormal ini dalam bahasa medis disebut myeloma. Sarah hampir tak bisa mengerti apa yang disampaikan oleh dokter dalam usaha penjelasannya yang panjang dan lebar itu. Sarah tahu, Dr. Pram hanya berusaha memberi penjelasan yang memperhalusnya dengan kalimat medis supaya mereka tidak menjadi panik dan memahami penyakit yang kini diderita sang ayah. Apa penyebabnya sampai adik saya bisa menderita penyakit aneh ini, Dok? Ini biasanya bisa terjadi pada penderita yang sudah cukup berumur di atas 50 tahun.
memiliki keluarga dengan riwayat multiple myeloma dan secara genetik mempunyai resiko kanker tinggi atau bisa juga mengalami gangguan sistem imun. Apakah ayahku bisa sembuh? Dok, itulah pertanyaan yang paling ingin dilontarkan oleh Sarah. Dr. Pram sejenak memandang kepada Sarah, seolah sedang memilih kata yang tepat. Dia tak ingin memberi harapan kosong tapi juga tidak mungkin mengatakan dengan terus terang jika penyakit ini tidak bisa disembuhkan. Multiple myeloma tidak bisa disembuhkan. Pengobatan akan dilakukan jika pasien merasakan gejala. Pengobatan hanya bertujuan untuk mengendalikan perkembangan sel kanker, mencegah komplikasi, dan meredakan keluhan dan gejala saja. Kita bisa menghambat perkembangan sel ini supaya mengurangi kecepatannya merusak sel sehat, seperti sel darah merah, sel darah putih, dan keping darah, yang ada di sekitarnya. Jawab Dr. Pram sambil berusaha tetap bersikap tenang. Besok, kita jadwalkan untuk melakukan pemindaian lengkap untuk melihat perkembangan sel ini, dan menentukan tindakan yang tepat untuk Bapak Winarta. Tambah Dr. Pram kemudian. Apakah ayahku bisa diobati? Dok, air mata Sarah hampir keluar dari matanya yang bersinar tak berkedip memandang kepada Dr. Pram. Saya akan melakukan apapun dok, untuk kesembuhan ayah saya. Lanjut Sarah dengan suara parau. Tentu saja kita akan berusaha melakukan yang terbaik. Kita akan memberikan obatan, radioterapi. Bahkan jika memungkinkan kita akan melakukan transplantasi sumsum tulang belakang. Saya adalah anaknya. Dok, saya bersedia menjadi pendonornya. Sarah menyahut bersamaan dengan air mata yang tak bisa dibendungnya. Sayang. Sebuah panggilan lembut mengejutkan Sarah yang masih tertunduk sambil menutup wajahnya dengan kedua telapak tangannya. Sarah mengangkat wajahnya yang basah oleh air mata. Raka duduk di sebelahnya sambil mengalungkan tangannya di bahu sang istri. Ada apa? Sayang, tanya Raka. Wajahnya yang tampan itu menatap cemas pada Sarah. Aku. Sarah tak tahu harus menjawab apa. Dadanya terasa sesak. Rasanya dia tak sanggup menanggung beban yang kini ditanggungnya. Ayah, dia sakit. Dia sakit kanker. Sarah berusaha berbicara dalam nada terbata-bata, tapi sungguh sulit dia mengucapkannya. Sayang, semua akan baik saja. Raka merengkuh bahu Sarah dengan lembut. Pelukan Raka membuatnya tak bisa membendung lagi isaknya. Dia menangis sejadi-jadinya di pelukan sang suami, membagi keresahan, ketakutan yang kini sedang bertumpuk di dalam hatinya. Sayang. Apapun yang terjadi kita akan melewati ini bersama. Jadilah kuat. Supaya ayahmu lebih kuat jika melihatmu tegar. Bisik Raka di telinga Sarah. Aku takut. Ucap Sarah di sela isakannya. Menjadi takut itu wajar tapi jangan menjadi lemah karena rasa takut. Harapan dan doa adalah sumber kekuatan jika kita menjadi takut. Raka menepuk punggung istrinya itu dengan lembut. Aku takut sekali. Sesuatu yang buruk menimpa ayah, kata Sarah, sambil mengangkat wajahnya dari bahu Raka. Tuhan selalu mempunyai rencana di setiap peristiwa yang harus kita lalui. Apapun itu, kita hanya berjuang semampu kita, meskipun keputusan akhir di tangan Tuhan. Baik atau buruk hasilnya, itulah yang terbaik. Jadi, berharaplah kita bisa melewatinya dengan baik. Raka mengusap air mata yang membuat pipi sang istri basah itu. Jangan takut sayang. Aku ada bersamamu melewatinya. Bisiknya. Sambil mengecup mata yang basah itu dengan lembut. Ayah. Bagaimana kabar ayah hari ini? Sarah muncul di pintu kamar ruang perawatan sang ayah sambil menggendong Rai. Sementara Raka berada di belakang mereka membawa banyak tentengan, kue, buah dan roti. Ayah merasa lebih baik. Nak, disambut senyum lebar sang ayah yang sedang bersandar di bed hospitalnya. Dia seperti sedang menulis sesuatu di sebuah notes kecil. Lalu segera ditutupnya saat menyadari banyak yang masuk ke dalam kamarnya.
Ayah sudah sehat. Katakan pada dokternya. Ayah siap pulang ini. Suara setengah merajuk itu membuat Sarah langsung masam. Lihatlah kakekmu itu, Rae. Dia sangat keras kepala, masih sakit tapi mau pulang saja. Sarah memanyunkan mulutnya pada Rae kecil yang berada di gendongannya. Seolah-olah Rae bisa mengerti ucapannya. Cucu kakek sayang. Ayah Sarah terlihat riang melihat kepada bayi yang matanya berbinar. Binar lucu itu. Tangannya terulur mengelus pipi Rae yang tampak tenang. Dia tidak bertingkah seperti biasanya ketika melihat orang asing. Mungkin dia sudah mulai terbiasa melihat ayah Sarah. Hari ini Rae menjenguk kakeknya. Biar semangat. Raka menimpali. Mengambil Rae dari Sarah. Supaya Sarah bisa memeriksa keadaan ayahnya. Bagaimana tidur ayah hari ini? Tanya Sarah sambil memegang tangan ayahnya. Ayah tidur nyenyak malam ini. Ayah Sarah menjawab sambil tersenyum. Seharusnya memang begitu. Tiba seseorang menyeletuk dari depan pintu. Ayah Sarah tertegun melihat dua orang yang berdiri di belakang kedatangan Sarah dan Raka. Papa dan Mama ingin menjenguk ayah. Sarah berucap setengah berbisik. Ayah Sarah kehilangan kata. Katanya, dia tidak menyangka besannya ini datang menjenguknya ke rumah sakit. Raka dan Sarah telah menceritakan keadaan ayah Sarah yang sebenarnya dari kedatangannya kembali sampai bagaimana ayahnya menderita sakit myeloma multiple. Tak ada yang Sarah sembunyikan karena dia menganggap mertuanya ini juga adalah orang tuanya. Kesusahannya juga mereka wajib tahu. Apapun reaksi Papa dan Mama Raka untuk masa lalunya, dia menerimanya. Semoga Pak Winarta cepat sembuh. Papa Sarah mengulurkan tangannya dengan senyum hangat. Anak ini lambat menceritakan jika Besan sedang dirawat di rumah sakit. Jadi kami lambat menjenguk. Mama Raka menimpali dengan ramah. Terima kasih. Terima kasih. Maaf merepotkan. Ayah Sarah menyahut terbata-bata. Dia tidak siap dengan pertemuan ini. Rasa malu dan rendah diri menjalar dalam hatinya. Sebagai seorang ayah dia merasa tidak pantas datang kepada mereka dalam keadaan seperti ini. Kita adalah keluarga. Tidak ada kata saling merepotkan. Papa Raka tersenyum pada ayah Sarah. Dia terpana. Semua bayangan tentang pertemuan yang menakutkan dan mungkin menyulut prasangka karena kedatangannya yang tiba setelah sekian lama, menguap begitu saja. Keluarga suami dari putrinya ini benar begitu ramah dan welcome. Dia merasa diperlakukan dengan sangat baik. Jangan terlalu banyak pikiran negatif saat sakit itu mempengaruhi imun tubuh, loh. Berpikir yang baik dan tetap bersemangat. Nanti kalau sudah sembuh, harus ke rumah. Saya dan Sarah akan memasak makanan yang enak. Mama Sarah menambahkan lagi. Sungguh, ayah Sarah tak punya banyak kata kecuali rasa syukur yang tak terhingga. Sarah telah menemukan keluarga sebaik mereka. Setelah hampir setengah jam mereka mengobrol ringan. Tak sekalipun mereka menanyakan tentang kemana dan di mana ayah Sarah selama ini. Semua mengalir seperti sebuah keluarga yang bertemu dan pertemuan itu sangat menyenangkan. Badan ayah Sarah mungkin sedang sakit dan nyeri dari ujung kaki hingga seluruh tubuhnya tapi hatinya bahagia berada di tengah mereka. Terlebih didampingi Sarah. Anak yang selalu dirindukannya siang dan malam. Kami sepertinya harus pulang. Aku ada janji sejam lagi. Papa Raka menyela dengan raut menyesal. Papa dan Mama Raka pamit untuk pulang. Karena Papa Raka ada janji dengan koleganya. Kami masih di sini. Hari ini ayah ada jadwal CT. Scan full body. Kata Sarah. Aku akan menemani Sarah. Ujar Raka. Baiklah. Mama pulang lebih dulu. Rae bisa ikut Mama duluan. Biar kalian bisa konsentrasi mengurus ayahmu. Mama membawa Rae pulang lebih dulu. Sementara Sarah dan Raka tetap tinggal. Sayang. Papa ingin bicara dengan kalian berdua. Tiba ayahnya yang berkata. Saat semua orang telah pergi. Kecuali Raka yang selalu berada di samping Sarah. Wajah ayahnya terlihat lebih tirus.
Bahkan tubuh itu terlihat menjadi lebih tua. Setelah seminggu berada dalam perawatan, Sarah dan Raka saling pandang, lalu duduk menghadap ranjang sang ayah. Menunggu dengan canggung karena wajah ayahnya tampak serius. Ayah mungkin tak perlu bohong tentang penyakit yang kini ayah derita. Mungkin kalian lebih tahu. Tanpa ayah mengatakan lagi, ayah Sarah tersenyum samar. Ayah, seharusnya ayah mengatakan dari awal. Sarah menundukkan wajahnya dengan sedih. Kemarin ayah telah memberikan riwayat kesehatan ayah yang dikirimkan oleh dokter yang menangani ayah di Kanada sebelumnya. Sudah ayah kirim ke email Dr. Pram, supaya tidak mempersulit diagnosa masalah data kesehatan ayah. Sarah menganggukkan kepalanya pelan. Sementara Raka mematung di sebelah Sarah. Sarah, ayah hanya ingin menceritakan dengan sejujurnya. Awal dari semua derita yang harus kamu terima. Semua buah dari kesalahan ayahmu yang tahu diri ini. Bahkan jika ayahmu pikirkan berulang-ulang, penderitaan ibumu juga karena menanggung dosa yang telah kulakukan. Papa Sarah menerawang. Suaranya yang lebih lemah dari biasanya. Dia bersikap kuat selama ini di depan Sarah. Ayahmu dulu adalah laki yang bajingan, yang tak tahu diri. Ayah Sarah mengucapkan kalimat itu dengan getir. Lalu mengalirlah kisah kelam di masa lalunya bersama mama angkat Sarah. Semua hal diceritakan ayahnya tanpa meninggalkan satu bagian manapun. Bahkan sebuah pengakuan bagaimana dia melakukan hubungan terlarang dengan mama Sarah. Ayah Sarah sama sekali tidak berusaha membela diri atas kesalahan yang telah dilakukannya itu. Bahkan sampai pada sebuah foto yang membuat dia seperti dikejar setan di bawah ancaman mama angkat Sarah itu. Dia terlalu takut dengan aib itu. Dia terlalu takut untuk menghancurkan rumah tangga kakaknya sendiri. Tapi dia membuat kesalahan besar dengan menyerahkan anak semata wayangnya itu kepada orang yang telah menjahati hidupnya. Air mata penyesalan di ujung kisah panjangnya itu. Sarah hanya tercengang di tempatnya. Mendengar dengan selaksa perasaan yang begitu sulit diungkapkan. Dia tak tahu harus mengatakan apa. Dan jikapun kekecewaan dan lukanya itu membara, dia hendak tumpahkan kepada siapa. Sarah tak punya cara menghakimi atas penderitaannya berpuluh tahun tanpa ayahnya itu. Ayah minta maaf. Entah kata maaf ini cukup untuk membayar semuanya. Penyesalan pun tak ada gunanya lagi. Air mata ayahnya membasahi pipinya sendiri. Dia menangis tanpa suara. Sarah menoleh pada Raka. Sang suami hanya diam. Tapi mata itu bersinar hangat. Seolah mengatakan, Sarah tahu apa yang harus dilakukan. Ayah, Sarah beranjak dan duduk dengan hati di tepi ranjang ayahnya. Terima kasih atas kejujuran ayah, ucap Sarah sambil memegang jemari ayahnya, tanpa sedikit pun emosi yang berlebihan. Sarah tak mau tahu apapun yang pernah terjadi di belakang. Kita berdua telah melewatinya meski di jalan derita yang berbeda. Yang Sarah tahu sekarang, ayahku telah kembali. Sarah mengusap air mata ayahnya dan memeluknya. Hati kedua orang ayah beranak itu seringan kapas. Sebuah kejujuran sekali lagi membuktikan dia mampu menyudahi sebuah kekeliruan meski mungkin menyakitkan untuk didengar. Sarah langsung memeluk Raka. Begitu keluar dari ruang Dr. Pram, Raka tidak berbicara, hanya memeluk Sarah dengan erat, membiarkan istrinya itu menangis di dadanya. Seorang suami yang baik tahu kapan harus menyediakan dadanya bagi sang istri. Karena ada kalanya kata tak bisa meredakan kesedihan. Hanya sebuah pelukan yang diperlukan untuk sekedar mengurangi beban. Ya, mereka berdua telah mendengar. Tak banyak hal yang dapat dilakukan, kecuali berusaha dan berdoa. Sel kanker telah menyebar ke seluruh tubuh dalam waktu singkat, bahkan di area hati ada sel kanker sebesar kepingan koin di beberapa tempat. Sel kanker sepertinya telah menyebar ke beberapa organ tubuh, bahkan sepertinya hampir ada di semua jaringan pasca operasi pergantian engsel Bapak. Kita menstabilkan dulu kondisi Bapak.
Setelah itu secara bertahap kita upayakan hemoterapi. Ini hal yang bisa kita lakukan untuk menghambat sel kanker ini. Itu ucapan Dr. Pram. Tapi Raka tahu, seorang dokter mungkin hanya berusaha membangun optimisme keluarga pasien, tapi mungkin yang bisa dijanjikan untuk keberhasilan menuju sembuh sangat tipis. Saat ini, jika ingin membawa Bapak pulang sementara, lakukan saja. Apapun yang bisa menyenangkan hatinya, itu baik untuk pemulihannya. Dan semakin mungkin kita melakukan perawatan lebih lanjut jika kondisi tubuhnya memungkinkan. Kunci kesehatan bukan hanya bergantung pada obat tetapi pada kebahagiaan, kegembiraan dan semangat pasien sendiri. Di telinga Sarah itu hampir seperti kalimat menyerah yang diucapkan secara halus. Ayahnya benar mengalami penyakit yang parah. Dan Sarah sebagai anak merasa sangat tidak berdaya. Dokter pernah bilang, bisa dilakukan transplantasi sumsum untuk ini. Saya bersedia menjadi donornya. Saya anaknya, anak kandungnya. Sarah berkata dengan raut memohon di depan Dr. Pram. Kita usahakan secara bertahap, Bu. Ya, untuk transplantasi sumsum tulang ini adalah prosedur penggantian sel. Sel abnormal yang ada di sumsum tulang dengan sel sumsum tulang sehat. Memang bisa diambil dari sel stem sel pasien atau stem sel donor. Tapi tetap akan kita lihat kecocokannya dan juga kondisi pasien yang akan menerima transplantasi. Ibu, kami harap bersabar dulu. Apakah ayahku akan baik saja? Dr. Pram terdiam. Dia seperti begitu selektif memilih kata. Kita usahakan bersama. Berapa waktu ayahku? Suara Sarah begitu gemetar. Itulah pertanyaan yang sesungguhnya. Yang ingin ditanyakan walaupun kebenaran jawaban yang mungkin harus didengarnya. Dia sendiri hampir tak punya keberanian mendengarkan. Bersambung dulu ya teman-teman.